Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabatku, perlu saya beritahukan bahwa khotbah minggu untuk tanggal 6 April 2025 ini dalam versi bahasa Batak itu ada di channel lain, dan linknya sudah saya cantumkan di postingan channel ini atau di komunitas. Dapat kita membuka kalau ada yang membutuhkan khotbah dalam bahasa Batak. Sekarang Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan khotbah Minggu 6 April 2025 dalam versi bahasa Indonesia yang tertulis pada Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 50. Saya bacakan bagi kita semuanya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas tuang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekahnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, dan para sahabat, ada cerita yang sedikit lucu seperti ini. Suatu hari bertemulah bihun dengan Indomie di sebuah rak supermarket. Bapak Ibu, ini hanya cerita ya. Entah kenapa bihun ini selalu membenci kepada Indomie. Mungkin saja ya, kalau menurutku karena Indomie lebih laku atau lebih disukai oleh orang banyak dibanding pada bihun. Akhirnya ia cemburu lalu membenci. Setiap berjumpa, bihun selalu membuli Indomie ini. Dia katakan seperti ini, hei kamu dasar kribo jelek, mentang-mentang warna kuning dan gemuk, orang-orang lebih suka kepadamu. Padahal sebenarnya kamu itu jelek, warnamu kuning, badanmu gemuk, dan kau keriting. Dasar kau jelek, aku jauh lebih bagus darimu, aku putih dan langsing. Jangan banyak kali cengkungmu kuliah. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, maaf ya, ini hanya cerita dan itu pun tentang bihun dan Indomie. Jadi saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan yang keriting dan yang gemuk. Ini hanyalah sekedar
ilustrasi. Begitulah selalu sikap bihun setiap bertemu dengan Indomie. Setiap ada orang membeli Indomie, maka bihun ini pun bersungut-sungut. Namun demikian, apa respon daripada Indomie ini atas pembulian terhadap dirinya yang dilakukan oleh bihun? Dia mengambil sikap diam. Di dalam hatinya dia berkata, biarkan saja bihun itu merengek-merengek. Aku pun berlalu meninggalkan dia. Aku masuk ke dalam keranjang belanjaan orang lain. Yang penting aku tidak menyakiti hatinya. Esoknya di rak yang sama ada item baru karena Indomie ini sudah habis. Maka pengusaha supermarket itu meletakkan item yang sama bernama spaghetti. Ini juga jenis mie, hanya saja mungkin bentuknya berbeda. Dan spaghetti ini diletakkan persis di rak tempat Indomie sebelumnya. Karena Indominya sudah habis karena laku, maka diganti dengan spaghetti. Jadi tempatnya persis di samping bihun tersebut. Begitu diletakkan seperti biasa, bihun ini langsung melirik. Dan ketika dia melihat spaghetti ini, dia pun langsung menyerang. Dia pun langsung menunjukkan sikap bencinya. Bihun itu mendekati spaghetti ini dan menimpanya sambil berkata keras, "Hei Indomie jelek, jangan kau pikir aku tidak mengenalmu ya. Walaupun kau sekarang di rebonding, aku tetap mengenalmu. Kau kan si kribo jelek yang gemuk keriting dan warna kuning itu. Kau si kribo, sekarang kau di rebonding. Jangan kau pikir kau tidak kukenal." Bihun menyangka bahwa Indomie menyamar menjadi spaghetti karena di rebonding, bukan lagi kribo. Agak lucu juga ini Bapak Ibu. Kalau sudah negatif thinking, ya begitulah jadinya. Ada-ada saja yang mau dilakukan oleh yang negatif thinking ini. Bapak Ibu dan para sahabat-sahabat, sekali lagi, ini hanyalah sekedar ilustrasi. Dan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bihun adalah gambaran orang jahat. Tidak. Dan saya juga tidak mau mengatakan bahwa Indomie adalah gambaran orang yang disukai. Bukan itu. Sama sekali bukan itu maksud saya. Tetapi inilah pesan dari ilustrasi tersebut. Stop menjelek-jelekan orang lain. Jangan lagi lakukan. Stop menghina orang lain. Dan stop menghakimi orang lain. Jangan merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Jangan merasa dirimu lebih benar. Bahkan jangan pernah merasa dirimu lebih suci dari orang lain. Sampai-sampai kita ini mau mencap orang lain itu adalah berdosa. Bahkan kita merasa jijik padanya. Bahkan kita membenci dia. Dan kita selalu berpikiran jelek kepadanya. Tetapi sebaliknya, marilah kita sadar diri. Marilah kita koreksi diri. Sehingga kita dapat melihat masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Masih banyak kelemahan-kelemahan kita. Bahkan masih sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin kita juga tidak sadar bahwa kelakuan kita itu bisa menyakiti orang lain. Dan ini tidak disukai oleh Tuhan. Maka dari itu, seharusnya kita memohon ampun ke hadapan Tuhan. Dan memperbaiki diri, mengikuti kehendak Tuhan. Dan belajar untuk berbuat kasih, berbuat yang terbaik terhadap orang lain. Semakin banyak berbuat kasih, semakin baik pula kita di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam khotbah ini, dalam firman Tuhan ini diberitakan, ada seorang Farisi bernama Simon. Dia mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan bersama-sama. Lukas 7 ayat 36.
Lalu Yesus pun memenuhi undangan tersebut. Dia datang ke rumah, dia duduk dan makan bersama. Di sela-sela mereka makan, dan katakanlah sudah selesai makan tetapi masih berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Dan perempuan ini siapa? Dia terkenal. Dialah orang yang paling berdosa di kota itu. Dia dicap orang yang berdosa di kota itu. Dia datang dengan membawa minyak wangi. Dari jauh, dari pintu itu pun mau masuk ke dalam, dia sudah menangis terseduh-seduh. Dia datang kepada Yesus dan sujud di kakinya. Air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu dia menyeka atau melap kaki Yesus yang basah itu dengan rambutnya. Dan kemudian dia mencium kaki Yesus. Lalu dia meminyakinya dengan minyak wangi yang dibawanya tersebut. Lukas 7 ayat 38. Bapak ibu, saudara-saudaraku, ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu. Tetapi lihatlah, hal itu justru diprotes oleh tuan rumah, diprotes oleh Simon dan orang-orang Farisi yang duduk bersama-sama mereka, yang sama-sama makan, yang ada di rumah itu. Dalam hati mereka, pikir mereka, masakan Yesus tidak mengenal perempuan ini, padahal dia terkenal karena dia adalah orang yang berdosa. Seandainya Yesus mengenal bahwa perempuan ini orang berdosa, mengapa dia mau menerima perempuan itu? Mengapa dia membiarkan perempuan itu dekat-dekat padanya? Dan mengapa dia membiarkan perempuan itu berbuat seperti itu kepadanya? Itu salah, itu pelanggaran berat. Demikianlah dalam pikiran mereka. Bapak Ibu, ternyata Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang dipikirkan oleh Simon, apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi yang ada di situ. Yesus tahu. Maka Yesus menjelaskan. Dia buat ilustrasi sederhana. Dia katakan, Simon, dengarkan ini. Ada dua orang yang berhutang. Satu berhutang 500 dinar dan satu lagi 50 dinar. Ternyata kedua-duanya tidak mampu membayar. Lalu yang punya uang pun dia menghapuskan hutang kedua orang itu. Pertanyaannya, menurutmu siapakah di antara kedua itu lebih mengasihi kepada orang yang menghapus hutangnya tersebut? Dan pada saat itu Simon menjawab, menurutku yang paling banyak dihapuskan hutangnya itulah yang paling mengasihi. Dan Yesus pun membenarkan jawaban daripada Simon tersebut. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Yesus pun menjelaskan kaitan daripada ilustrasi itu dengan si perempuan yang berdosa pada saat itu, yang datang ke hadapannya, yang datang ke dekat dia, yang membasahi kakinya, melap kakinya, mencium kakinya, dan yang meminyaki kakinya. Si perempuan berdosa itu, dikatakan Yesus begini, dia banding-bandingkan perlakuan perempuan itu terhadapnya dan bagaimana perlakuan atau sambutan Simon sebagai tuan rumah yang mengundang Yesus itu. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Mana yang lebih tulus dan mana yang lebih mulia? Dan inilah perbandingannya. Yesus masuk ke rumah Simon, namun Simon tidak memberinya air untuk membasuh kakinya. Padahal pembasuhan kaki menurut adat mereka itu adalah menghormati tamu yang datang. Simon tidak melakukan itu. Sedangkan perempuan yang berdosa itu pun membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Itu sama dengan pembasuhan kaki. Dan itu luar biasa. Kedua, perbandingan kedua, Simon tidak mencium Yesus sebagai tanda menghormati tamu. Namun perempuan berdosa itu tidak henti-hentinya dia menciumi kaki Yesus.
Ini sungguh luar biasa. Dan yang ketiga perbandingannya, Simon tidak meminyaki kepala Yesus sebagai tanda pengakuan, tetapi perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Itulah perbandingannya. Artinya jauh lebih besar perbuatan kasih perempuan berdosa itu terhadap Yesus dibanding perbuatan Simon, orang Farisi yang merasa hebat, yang merasa benar itu terhadap Yesus. Maka Yesus pun berkata kepada Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dan pada kesempatan itu Yesus juga mengajarkan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini artinya respon ya. Ketika kita merasa dosa kita yang banyak itu diampuni, maka kita harus berbuat sebanyak-banyaknya kasih. Tapi kalau kita memang merasa diri orang yang tidak punya dosa, bahkan kita merasa diri orang yang benar, tak perlu kita berbuat kasih. Sedikit dosa kita, sedikitlah engkau berbuat kasih. Itu respon orang-orang yang merasa bahwa dia telah memperoleh pengampunan dosa. Dan saya pikir ini poin pentingnya dari khotbah ini. Kasih seorang perempuan yang berdosa ini sangat tulus, murni dan mulia. Sehingga Yesus pun dengan tegas mengatakan kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Bahkan di ayat 50 dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Namun ternyata orang Farisi itu tetap saja protes. Yang walaupun Yesus sudah menjelaskan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, bahkan melalui ilustrasinya yang sederhana tersebut, Yesus sudah menjelaskan, tetapi tetap saja orang-orang yang ada di situ mereka protes. Bahkan mereka mulai mencari-cari celah untuk menyerang Yesus dengan mempertanyakan otoritas Yesus. Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Nah, itu yang mereka pertanyakan. Lukas 7 ayat 49. Bukannya ikut bertobat, malah mereka protes dan berusaha mencari-cari celah untuk menyerang Yesus. Bapak Ibu, para sahabat-sahabat, inilah gambaran orang yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya benar, bahkan merasa dirinya suci. Dia membenarkan dirinya sekaligus juga dia menghina orang lain. Jadi agak mirip-miriplah ini dengan ilustrasi antara bihun dengan Indomie dan juga spaghetti yang saya jelaskan tadi. Bihun selalu menghina si Indomie, si Kribo jelek, sampai-sampai ia menyangka spaghetti adalah Indomie yang diribonding. Agak lucu ini. Dan tujuannya jelas, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari celah untuk menyerang orang lain. Saya yakin siapa orang yang berbuat seperti itu, berarti dia sendiri yang cinta terhadap kejelekan. Dia sendiri yang cinta hal-hal kekurangan. Dia sendiri yang menyukai hal-hal yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang tercela. Jemaat yang diampuni oleh Tuhan, saya yakin Tuhan Maha Tahu dan Dia sangat mengenal pribadi kita masing-masing. Dan pengetahuan Tuhan terhadap kita itu sangat dalam. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Sebagaimana orang bijak berkata seperti ini, mungkin banyak orang yang bisa menyembunyikan api, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan asapnya. Kalau kamu bisa menyembunyikan api, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan asapnya, artinya
Banyak orang bisa menyembunyikan dan menutupi siapa dirinya dari hadapan orang lain, tetapi tidak bisa menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengenal dan mengetahui diri kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Tuhan tahu, sebab Dia adalah Maha Tahu. Dialah pencipta kita. Maka dari itu, marilah datang kepada Yesus dan mengaku dosa-dosa kita dan berseru memohon pengampunan dosa di hadapannya. Saya yakin dan percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus melalui penderitaannya di kayu salib, yaitu kematiannya. Dan yang harus kita lakukan adalah berbuat kasihlah sebanyak-banyaknya, sebab dosa-dosamu yang banyak itu telah diampuni. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Salam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami supaya kami koreksi diri, supaya kami mengakui dosa-dosa kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami datang memohon pengampunan kepadamu. Dan setelah kami menerima pengampunan itu, kami belajar untuk melakukan kasih, melakukan tindak kebaikan menurut Engkau. Mampukan kami untuk melakukan semuanya dalam kasih Kristus. Amin.